Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK ya. Kita masih akan melanjutkan belajar Microsoft Office Excel. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggabungkan sel, mengatur lebar kolom, mengatur tinggi baris, menyisipkan sel baris dan kolom, menghapus sel baris atau kolom, dan terakhir menyembunyikan baris atau kolom. Ya, kolom. Baiklah, mari kita mulai satu persatu. Kita akan berlatih yaitu cara menggabungkan sel. Ya. Ini kita sudah berada di di halaman Excel. Ya. Ini kita bisa lihat. Uh, ini kita atur-atur dulu. Kita kembalikan ke normalnya. Ya. Seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita akan berlatih menggabungkan sel. Baiklah, untuk menggabungkan sel ini ada dua macam cara ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan grup menu. Ya. Jadi grup menu, ini grup menu ini namanya grup tab menu ini ya. Tab menu namanya ini ya, tab menu. Uh, Misalkan ini ya ini kita lihat ini di sel B3 ini ada kata berlatih. Ini akan saya gabungkan dengan sel C3. Ini kan masih sel yang sendiri-sendiri. Ini akan coba kita gabungkan ya. Langkah-langkahnya adalah kita blok dulu sel yang akan kita gabungkan. Setelah itu kita pilih tab menu home. Ini tab menu home ya. Sebaiknya saya besarkan supaya terlihat dengan jelas ya. Nah, ini ya, jadi tab menu home ya. Kita klik tab menu home. Nah, demikian. Berikutnya adalah kita tadi sudah kita blok ya. Kita menggunakan cara yang pertama ya. Yaitu kita klik bagian alignment ya. Grup menu alignment ya. Kita klik pada pojok kanan ini terlihat jelas sekali. Kita klik. Demikian. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita pilih ini ada merge cell, menggabungkan sel. Jadi kalau kita ingin menggabungkannya itu berada di posisi tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan berada di tepi. Jadi misalkan kita klik merge cell, kita klik OK ya ini. Nah, maka sel B3 sama C3 akan tergabung. Tapi kalimatnya tetap berada di kiri karena nggak kita tengahkan. Lalu bagaimana kalau menengahkan? Ya ini caranya adalah coba kita kembalikan dulu. Nah ini sudah menjadi dua sel lagi. Ya, itu cara mengembalikan. Kita blok lagi, kita coba. Ini demikian. Lalu kita klik tab menu home sudah. Berikutnya adalah di group alignment ini pojok kanan bawah ini. Ya ini. Nah ini kita klik. Nah ini kita ini pada horizontal ini katakanlah ini pada center. Pada center. Terus vertikalnya mungkin tetap di bottom ya, berarti di bawah bukan di tengah misalkan. Lalu kita klik merge cell, kita klik ini, lalu kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, sekarang beda dengan yang tadi. Sekarang kata berarti berada di tengah-tengah antara sel B3 C3 yang sudah bergabung. Ya. Kita kembali lagi. Cara yang kedua adalah ya, yaitu kita blok seperti tadi. Lalu kita cukup dengan ini. Kita klik pilihannya di sini. Tanda panah ini kita klik. Kalau misalkan kita klik merge cell, maka kita akan menggabungkan saja tanpa merubah posisi kalimat yang ada di dua sel tersebut. Misalkan kita merge cell, nah ini tetap berada di kiri. Ya. Tapi kalau misalkan kita klik merge and center, maka dia akan berada di tengah. Kita kembalikan dulu, ya, kita blok lagi, terus kita pilih ini, kita klik merge and center. Nah, ini sudah berada di tengah. Begitulah cara untuk menggabungkan sel. Nah, berikutnya adalah mengatur lebar kolom. Mengatur lebar kolom, caranya adalah ini kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu seperti ini. Mengatur lebar kolom dan berarti juga mengatur tinggi baris nanti ya. Untuk mengatur lebar kolom, ini yang diberikan kolom itu yang dari atas, yang vertikal ya. Jadi ini, misalkan kita akan mengatur kolom yang ini, yang B kolom B ini. Terlihat ini ada tanda pagar-pagar ini berarti ada, kalau kita klik ada angka 200.000 yang nggak kelihatan karena memang kurang lebar ya. Untuk melebarkan ini adalah
cukup kita arahkan mouse kita ini cara yang pertama ya. Kita arahkan ke batas kepala kolom B dan C ini ya. Ini sehingga menjadi mouse seperti itu kelihatan ya. Nah, setelah seperti ini kita klik mouse, jangan dilepaskan. Jadi kita klik lalu jangan dilepaskan dulu, tetap ditekan, lalu kita geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga kelihatan seperti ini ya. Kalau mengembalikan klik lagi. Nah, demikian kembalikan ke kiri ya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua kita kembalikan dulu. Nah, demikian ya. Kita pilih kolom. Nah, kita pilih maksudnya kata yang kan kolom yang kita apa namanya? Kita akan pilih ini dulu ya, yang misalkan kita lebarkan ini, atau kita pilih dari atas dulu begini ya. Nah, demikian. Terus kita ke tab menu home. Setelah tab menu home kita group cell. Group cell itu mana ini? Group cell ini ya. Lalu ini apa namanya? Klik format. Ini lalu kita cari yang kolom width. Ini kolom width ya. Kolom width kita klik. Demikian. Nah, itu kita lihat ternyata ini 10,7. Misalkan kita rubah, kita hapus dulu atau langsung kita blok, kita rubah menjadi katakanlah 15 begitu, 15. Kita klik OK. Nah, sudah kelihatan ya. Itu kita lebarkan. Ini cara melebarkan kolom dengan dua macam cara. Berikutnya adalah ini kita kembalikan lagi. Kita akan berlatih masih tadi sudah lebar kolom, sudah dua cara ya, mengatur tinggi baris dengan dua macam cara juga, yaitu kita coba ini, nah ini baris yang ketiga ya, berlatih ini. Nah, caranya adalah kita pilih dulu baris yang kita inginkan akan kita tinggikan. Cara yang pertama adalah seperti tadi, untuk meninggikan baris yang paling mudah dan cepatnya ini, setelah kita pilih, kita arahkan ke batas ini ya, batas kepala baris ya, 3 dan 4 ini ya, kita berubah menjadi tanda plus seperti itu, panah kiri atas bawah, kita klik ya, mouse kita jangan dilepas, tekan lalu kita geser ke bawah. Nah, menjadi tinggi. Kalau mengembalikan kita klik lagi ke atas. Nah, demikian. Itulah cara mengatur tinggi baris dengan cara langsung. Berikutnya adalah cara yang kedua, kita pilih baris yang akan kita tinggikan, lalu kita kembali ke tab menu home dulu ya, masih tab menu home, belum berubah. Kita klik format, kita klik format, lalu tinggi baris. Jadi ini adalah row height. Nah, kita klik row height. Nah, ini angkanya 15,75. Misalkan kita rubah menjadi katakanlah 25 gitu, atau 28. Kita klik OK. Nah, kelihatan dia sudah menjadi tinggi, meninggi ya, menjadi ini. Itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua untuk meninggikan baris. Yang pertama tadi sudah, ini saya lebarkan dulu biar kelihatan. Nah, berikutnya kita akan berlatih menyisipkan baris dan menyisipkan kolom. Suatu contoh, kita ingin menyisipkan baris di nanti menghapus juga ya, menghapus kolom. Nanti menghapus kolom dulu. Kita coba menghapus kolom dulu saja ya, menghapus kolom dan menghapus baris. Nanti menyisipkan nanti aja. Kita ingin menghapus misalkan yang ini kolom C ini, kita hapus ya, ini kita pilih. Nah, demikian. Nanti setelah kita pilih menghapus ini, maka kita klik pada tab menu home, masih di menu home ya. Terus kita beralih ke group cell tadi, group cell ini cell ya. Lalu kita akan menghapus, berarti delete. Nah, apa yang kita hapus? Delete apa namanya? Sheet column. Ini sheet column ya. Jadi kita langsung ke menghapus misalkan ya. Kalau di menu format ini pun juga kalau di sini tidak ada ya. Jadi ini untuk menghapus adalah di delete ini. Ya, delete ini. Kita klik sheet column, kita klik ini ya,
maka maka sekarang kelihatan tadi yang berlatih dan ini ada jaraknya sekarang menjadi berdempetan, karena kolom yang tadi memisahkan antara kata berlatih dan cabua sembunyi tadi sudah terhapus. Jadi begitu. Itu cara menghapus kolom. Untuk menghapus baris ya, itu kita pilih dulu barisnya. Tadi kita pilih, misalkan kita ingin menghapus ini ya, baris keempat ini misalkan ya, keempat seperti ini. Nah, tadi setelah kita pilih, maka kita arahkan ke ini ya, ke ini ya, ke grup menu cell, delete apa yang kita hapus, baris ini delete sheet rows ya, sheet rows kita klik, maka coba sembunyi akan terhapus, menjadi tinggal hanya kata berlatih dan 100.000 ya. Nah, itu caranya ya. Itu cara menghapus baris dan kolom ya. Itu kita kembalikan seperti ini. Kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan lagi. Nah, tadi kan awalnya seperti ini. Nah, itu anak ya. Jadi berikutnya adalah kita tadi sudah berlatih menghapus sel, baris, menghapus baris dan kolom. Kalau sel ini ya dihapus sel saja. Jadi misalkan ya kita berlatih sekali, misalkan kita menghapus sel C ini, dengan kita hapus ya. Ya, kita pilih selnya, terus kita klik delete, lalu delete sel. Nah, sel apa? Shift cell left, shift cell up, dan seterusnya kita klik left, kita hapus, kita coba hapus. Nah, demikian. Ini karena yang kiri nggak kelihatan ya. Cara menghapusnya langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi misalkan kita ulangi, coba sembunyi, misalkan kita hapus ini ya, delete cell, terus cell entire, misalkan kita klik cell up ini, berarti kan yang atas misalkan, nah akan terhapus ya. Jadi begitu cara menghapus sel. Nah, kita lanjutkan dengan menyisipkan sel, baris dan kolom ya. Jadi ini kan terhapus ya, ini sudah kita hapus. Caranya adalah, ada cara yang kedua menghapus kolom seperti ini ya, cara menghapusnya ya. Klik, pilih kolom, lalu klik kanan. Nah, setelah klik kanan, lalu ini cara yang cepat, kita klik delete, maka akan terhapus. Jadi lihat, ABC akan terhapus. Sama dengan ini, kita akan menghapus misalkan ini ya, kita pilih, terus setelah kita pilih ya, arahkan ini, klik kanan mouse-nya, lalu apa yang akan kita hapus ya, kita del, maka baris nanti coba sembunyi nanti akan terhapus. Nah, itu cara menghapus baris dan kolom secara cepat, tidak menggunakan tab menu home, dan juga tidak menggunakan grup menu ya, langsung ya. Jadi itu. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, demikian ya. Ini berikutnya adalah menyisipkan baris dan kolom. Kalau sel ini jarang ya. Jadi kita coba sisipkan sel dulu aja lah. Misalkan kita klik di sini misalkan saja ini ya. Oke. Lalu setelah itu kita pilih selnya. Setelah kita pilih sel, kita klik tadi sisipkan ya, insert ya. Ini kita klik insert. Nah, ini insert cell. Jadi kalau kita insert cell ya, ini menyisipkan. Demikian, misalkan down atau right. Kalau down ya down, kalau right kanan, kalau yang bawah ini, kalau shift cell down berarti ke sel di bawah. Tapi oke, kita coba aja. Nah, kelihatan ini ya. Jadi 20.000 dengan yang ini akan semakin jauh ya. Jadi itu cara menyisipkan. Kita kembalikan tadi seperti ini ya. Jadi begitu. Nah, itu cara menyisipkan sel ya. Cara menyisipkan baris ya. Lalu kita pilih dulu, misalkan kita sisipkan baris ini, kita sisipkan di sini ya. Kita klik, kita pilih barisnya ya. Terus kita ke tab menu home, kita masih di menu home, ini semuanya di menu home ya, tab menu home. Lalu klik insert. Nah, ini insert apa namanya? Insert cell, atau tadi mau menyisipkan baris ya. Kita klik insert sheet rows. Kita klik. Nah, maka akan lihat antara berlatih dan coba sembunyi sekarang ada baris baru karena kita menyisipkan baris. Lalu sekarang bagaimana cara menyisipkan kolom? Nah, kita pilih kolomnya ini ya.
kita tap menu home, masih di menu home ya, jangan lupa. Lalu kita klik insert ini. Klik insert, kita akan insert apa? Insert kolom, berarti memilih pilihan insert sheet column. Ya, kita klik aja. Maka nanti akan ada kolom ya, yang nah ini lihat. Nah, terlihat sekarang antara berarti 200.000 dan coba sembunyi sekarang ada kolom baru sehingga terpisah jauh. Ini cara menyisipkan sel, baris atau kolom. Ya, berikutnya adalah yang terakhir yaitu menyembunyikan baris atau kolom ya, menyembunyikan baris atau kolom. Misalkan kita ingin menyembunyikan baris yang ini, yang B ini aja, yang B ya, yang B kita ingin sembunyikan ya caranya. Caranya bagaimana? Kita pilih dulu. Nah, kita pilih. Lalu kita pilih tab menu home. Tab menu home sudah, kita pada tab menu home. Lalu kita pilih group cell. Nah, group cell, mana group cell ini ya. Ini group cell, lalu kita klik format, bagian format ini kita pilih panah bawahnya ini. Kita ini hide and unhide. Kita pilih, lalu kita mau menyembunyikan apa tadi? Menyembunyikan kolom. Kita pilih hide column. Maka nanti kolom B akan yang kita pilih tadi akan tidak kelihatan karena sembunyi ya. Kita klik. Nah ini, nah lihat. Nah, sudah A dan C. Ya, B-nya sudah. Mana B-nya? Bukan terhapus ini, sembunyi ya, sembunyi. Demikian jika kita akan menyembunyikan baris, misalkan ini ya. Kita akan menyembunyikan baris, misalkan baris ini 5 ini akan kita sembunyikan. Kita pilih dulu ya. Lalu kita arahkan ke mana? Ke format tadi ya, format. Lalu kita pilih hide and unhide. Kita tadi akan menyembunyikan baris. Kita klik hide rows ya. Maka begitu kita pilih hide rows, maka baris tadi ya, baris 5 yang ada tulisannya coba sembunyi nanti akan tidak terlihat karena tersembunyi. Hide rows, lihat nih. Nah, tidak ada sudah. 1, 2, 3, 4 langsung 6. Ya, langsung 6 ini ya. 5-nya sembunyi. Itu cara menyembunyikan. Nah, kalau kita berlatih cara menyembunyi, berarti harus berlatih juga cara mengeluarkan ya. Ya, melihatkan kembali, kalau tidak nanti ini akan terus sembunyi begitu. Nah, bagaimana cara meng-unhide ya, menampilkan kembali kolom. Nah, jadi kolomnya akan B. Maka kalau kolom B itu berarti kita pilih dulu kolom A dan B kita pilih. Nah, setelah kita pilih, maka kita lagi format tadi pada grup menu cell, lalu hide, unhide, lalu sekarang kita unhide. Kita pilih unhide column. Maka kita klik unhide column, akan terlihat. Nah, ini lihat. Nah, lihat. Jadi kata tadi berlatih 200.000 sudah kelihatan lagi. A, B muncul. Tapi baris kelima masih belum muncul. Memang belum kita unhide ya. Kita tampilkan kembali. Caranya adalah kita klik 4 dan 5 kita pilih. Nah, kita pilih 2, kita pilih ya. Kita pilih 4 dan 5 itu kita pilih. Setelah itu kita arahkan ke tab menu home, jangan lupa ya, tab menu home ya. Terus klik ini ya, dan format, lalu hide, unhide. Sekarang kita pilih apa? Unhide rows. Nah, ini yang menampilkan kembali baris yang kita sembunyikan, yaitu baris kelima tadi ya. Kita klik. Nah, lihat. Ini sudah kelihatan. Coba sembunyi muncul kembali ya. Nah, baris 5 muncul kembali ya. Nah, demikianlah video untuk kali ini, pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada dengan video-video yang lainnya. Untuk sementara cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dipelajari dengan baik. Jika punya laptop atau komputer di rumah, silahkan langsung dipraktekkan. Jika tidak, ya bisa menunggu ketika nanti masuk ke sekolah atau menggunakannya latihan di handphonenya masing-masing, karena di sana juga ada fasilitas Excel seperti ya Google Sheet atau mendownload WPS Office atau dokumen to go ya, bisa di-download dan bisa berlatih. Nanti akan ada pelajarannya sendiri yang mobile gitu ya. Nah, sekian atas perhatiannya saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.